Nah, Dika. Oke dik, ya gini dik, gue malam ini ngumpulin kalian tuh karena masalah yang emang udah lama ya. Itu soal bisnis uang merah yang waktu itu pernah gue ngomongin juga sama Justru. Pertama-tama nih, gue mau nanya sama lu nih yang emang udah lama di kota. Gimana cara lu ngejalanin bisnis uang merah itu? Soalnya banyak MC-MC sebelum, banyak MC yang udah bubar tuh. Ya salah satu indikasinya mereka bubar ya karena bisnisnya ini gak jalan, mereka gak punya duit. Kenapa gue ngumpulin lu semua di sini? Karena kalau bisnis itu nggak digerakin atau kita nggak ada inovasi buat ngejalanin sesuatu, ini satu persatu outlaws di string dive pun bakalan jatuh juga. Yakin gue datang, gue minta lu kesini buat ngerebutin itu. Gimana tuh menurut lu? Gue ya. Iya emang apa? Bawang merah tuh gak jalan sama sekali. MC tuh ibaratnya gak punya bisnis gitu. Oke, terus Emang lagi nih. Kita ya gini-gini aja. kalau dari lunar, Kalau dari gue ya yang benar yang dibilang si Dika tuh, uang merah tuh nggak jalan karena pun sekarang bisnis mainan, kalau kita mau bisnis mainan sama mafia tuh mereka udah jarang minta uang merah. Mereka pasti lebih milih kita beli atau kita kasih bahan ke mereka. Mereka nggak pernah minta uang merah gitu. Jadi pun kalau misalnya kita ngumpulin uang merah itu ya untuk kita sendiri, nggak bisa diolah kemana-mana. Dari gangster pun nggak pernah minta anak-anak MC untuk ngolah uang merah itu. nggak pernah tuh, sedikit pun nggak pernah. Nggak pernah. Bang gak Terus mau. kalau dari kalian ada solusi nggak? Kalau dari kalian Lo dulu udah di Solusi ya. Gak ada sih. kok nggak ada. Sorry gue potong ya, Jod. Sorry gue potong. Yang kita perlu tahu itu yang pertama, uang merah itu dapat dari mana. Kedua, itu udah tahu kan posisi tempat pencuciannya di mana. Gitu. Nah kalau kita ngomong tentang proses perputaran bisnis itu kan mulai dari titik di mana awal pertama kita dapat sesuatu, sesuatu yang akan kita rubah. Gitu. Nah sesuatu ini aja kita nggak tahu dapatnya dari mana. Gitu. Apalagi kami ini terbilang baru gitu, masih abu-abu lah untuk mengenai uang merah gitu. Jadi mungkin kalian yang udah pernah atau udah lama ya pasti tahu kan uang merah ini dapatin dari mana. oke, Kalau itu uang merah sih belum. ya tolong dijawab itu. Kalau uang merah sih kalau ya dari ngerampok kastil kita dapat uang merah. Oke. Tapi sebanding gak itu sama hasil? Galas kenain, bahkan resikonya tuh terbilang tinggi. Iya. Berarti Kali-kali ketangkap dendanya di federal tuh beberapa kali lipat dari uang merah yang kita dapat. Palingan dapatnya 5.000 gitu. 5.000 uang merah, sedangkan kalau kita cuci uang merah tuh kita dapat uang hijaunya 50%-nya. sedangkan dapat uang merahnya pun dikit ya. Iya. Ya, sebenarnya gue ada solusi. Cuma gue merasa ini lumayan sensitif dan cuman orang-orang yang berani nih kalau mau ngelakuin ini. Apa tuh? Gue pengen ambil alih ladang sama lu semua. Nah itu Ladang, ya kan? Itu udah kayak mall kan? Semua orang warga biasa pun bisa ke situ, benar nggak? Benar-benar gangster tuh
nggak ngejagain itu gitu. Ya benar, maksudnya kalau ini kan solusi dari gue nih, kita datengin gangster sama mafia ya, terus kita bilang kalau itu ladang bakalan kita akuin, dengan catatan yang datang ke situ ya cuman orang-orang yang punya ikatan aja sama kelompok-kelompok, atau mungkin yang punya ikatan sama MC doang kalau kita emang lebih berani. Setuju Jadi sih. selain orang yang punya ikatan MC nggak bisa. Gimana? Dari gue setuju. Nah, gue tambahin dikit lagi. Mumpung kita kan bisa dibilang satu apa ya, tempat kita ya, food kita tuh dekat banget sama dari pula dari G-String di area. Oh, Benefit jaga ladang tuh besar nggak? benefit jaga ladang ya. Hmm. Menurut gue sih itu bisa jadi bisnis buat kita, karena uang merah tuh udah mati kan kalau kata Greg juga. Jadi mau nggak mau gangster maupun mafia itu kalau mau ngambil kanabis itu ke anak MC. Ini nggak maksud gue. Bukan beli di orang-orang biasa, orang-orang warga yang nyabut. Atau mungkin gini, kalau mau lu semua bantu ajuin, itu bisa diproses, bisa proses margin semua kelompok gitu.